Apakah Anda punya 9 ciri ini? Inilah orang yang selalu dikejar rezeki. Apakah kamu sering merasa heran? Kenapa ada orang yang seakan-akan gak pernah kehabisan rezeki? Mau jualan apapun laku. Mau kerja dimanapun cepat naik jabatan. Bahkan ketika mereka diam pun, peluang justru yang datang menghampiri. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka dengan kita? Nah, kalau kamu klik video ini karena penasaran, bisa jadi Allah sedang ingin membuka rahasia ini buat kamu. Karena ternyata, ada 9 ciri ajaib yang dimiliki oleh orang-orang yang selalu dikejar rezeki. Dan menariknya, ciri-ciri ini bukan hal mistis atau hanya milik orang kaya, tapi bisa kamu miliki juga, asalkan tahu rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi ilmu, inspirasi Islami, dan nasihat kehidupan. Jangan lupa untuk klik like, tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena setiap pekan kita akan bahas hal-hal yang insya Allah bisa mengubah hidup kita jadi lebih berkah dan lebih dekat dengan Allah. Rezeki adalah rahasia Allah yang dibagi dengan caranya sendiri. Tapi Al-Quran dan Hadits memberi kita banyak petunjuk bahwa ada perilaku dan ciri tertentu yang membuat seseorang lebih mudah dititipi rezeki. Ini bukan semata karena kepintaran, bukan pula soal keturunan atau koneksi, tapi soal kebiasaan hati, perilaku, dan kedekatan dengan Allah. Ada yang kaya tapi hatinya gelisah. Ada yang sederhana, tapi hidupnya penuh cukup. Rezeki bukan sekadar uang, tapi ketenangan, keberkahan, kesehatan, dan cinta keluarga. Dan hari ini, kita akan membongkar 9 ciri orang yang dikejar-kejar rezeki. Biiznillah. Yuk kita mulai dari yang pertama. Kalau dari 9 ciri tadi, ada yang sudah kamu miliki, alhamdulillah, terus jaga. Tapi kalau masih sedikit atau bahkan belum ada, jangan takut. Hari ini bisa jadi awal kamu berubah. Karena Allah itu tidak pernah menutup pintunya untuk hamba yang ingin memperbaiki diri. Rezeki akan datang, bukan karena kita sempurna, tapi karena kita berusaha mendekatkan diri pada pemilik rezeki. Hatinya yakin akan janji Allah. Rezeki bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang siapa yang percaya penuh pada pemberi rezeki. Ciri pertama dari orang yang selalu dikejar rezeki adalah hati yang yakin terhadap janji Allah. Mereka tidak sekadar tahu bahwa Allah Maha Kaya, tapi mereka benar-benar hidup dalam keyakinan itu. Mereka tidak panik saat bisnis lesu, tidak galau saat dompet tipis, dan tidak gelisah ketika belum melihat hasil. Kenapa? Karena dalam hati mereka sudah tertanam kuat firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Orang seperti ini bisa jadi tampak biasa, tidak punya gelar tinggi atau jabatan besar, tapi hidupnya tenang. Ketika rekan kerja saling sikut karena takut rezekinya dipotong, dia justru tenang dan fokus memberi yang terbaik. Karena dia percaya, rezeki tak akan tertukar. Bahkan saat orang lain sibuk mencari-cari siapa yang bisa dijadikan jembatan rezeki, dia justru sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Keyakinan itulah yang membuat langit mudah menurunkan hujan keberkahan untuknya, karena ia tidak meminta dari dunia, tapi dari Sang Pemilik dunia. Senang membantu tanpa pamrih. Salah satu ciri paling jelas dari orang yang rezekinya selalu mengalir, adalah kebiasaannya menolong orang lain dengan ikhlas. Mereka tak pilih-pilih siapa yang dibantu. Tidak harus yang seiman, tidak harus keluarga, tidak harus balas budi. Selama bisa meringankan beban orang lain, mereka lakukan. Bahkan kadang diam-diam, agar hanya Allah yang tahu. Mereka tahu betul sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Itulah kenapa hidup mereka seperti diselimuti keberuntungan. Ketika satu pintu tertutup, 2 pintu lain terbuka. Saat kehilangan pekerjaan, justru datang tawaran baru yang lebih baik. Karena siapapun yang memudahkan urusan orang lain, Allah sendiri yang akan memudahkan hidupnya. Mereka tidak pernah merasa rugi. Justru senyum dari orang yang terbantu menjadi sumber energi mereka. Dan tahukah kamu? Dari senyuman itu, langit mengirim balasan yang tak terlihat oleh manusia, tapi nyata terasa dalam kelapangan hidup, kebetulan rezeki, dan pintu-pintu tak terduga.
Inilah rahasia yang diam-diam jadi magnet rezeki tanpa batas. Gemar bangun malam dan berdoa dengan tulus. Ada waktu yang sangat disukai oleh para pencari rezeki langit. Sepertiga malam terakhir. Di saat dunia masih terlelap, dan suara sunyi menyelimuti bumi, ada hamba-hamba terpilih yang bangkit dari tidurnya, mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadap Rabb-Nya. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena rindu. Karena tahu bahwa saat itulah Allah paling dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang rutin bangun malam bukan hanya sedang mencari pahala, tapi sedang membangun hubungan langsung dengan sumber segala rezeki. Di waktu itulah, mereka mengadukan kesempitan hidup, memohon pintu keluar, dan minta rezeki yang halal serta berkah. Dan hebatnya, doa-doa itu sering terkabul bahkan sebelum fajar menyingsing. Tidak heran jika hidup mereka tampak ringan. Bukan karena tidak ada beban, tapi karena setiap hari mereka curhatnya ke langit duluan. Dan langit pun menjawab dengan caranya sendiri, lewat kelapangan hati, kelancaran rezeki, dan peluang-peluang yang muncul secara ajaib. Selalu bersyukur bahkan dalam kesempitan. Ciri lain yang membuat seseorang dikejar-kejar rezeki adalah sikap syukur yang tak tergoyahkan, bahkan saat hidup sedang sempit. Bagi mereka, satu bungkus nasi sederhana sudah cukup untuk memuji Allah. Satu senyuman anaknya sudah jadi alasan untuk berterima kasih. Mereka tidak menunggu kaya dulu untuk bahagia. Mereka bahagia dulu, maka kekayaan pun menyusul. Allah berjanji dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan janji Allah tak pernah palsu. Orang yang bisa bersyukur dalam kondisi sempit, sedang mengetuk pintu kelapangan yang lebih luas. Berbeda dengan mereka yang selalu mengeluh, orang-orang bersyukur punya sudut pandang yang indah. Mereka tak melihat kekurangan sebagai kutukan, tapi sebagai pelajaran. Mereka tidak iri saat melihat orang lain sukses. Justru mereka ikut mendoakan. Dan justru dari hati yang penuh syukur itu, rezeki datang lebih cepat. Karena Allah mencintai hambanya yang tahu cara menghargai nikmat, sekecil apapun. Itulah kenapa orang-orang ini sering dapat bonus dari arah yang tak terduga. Karena mereka menghargai yang kecil, Allah pun beri yang besar. Rajin silaturahmi, tidak suka memutuskan hubungan. Ciri orang yang rezekinya deras bak air sungai, adalah mereka yang menjaga silaturahmi. Mereka bukan tipe yang hanya muncul saat butuh, lalu menghilang. Mereka hadir, menyapa, mendoakan, dan menjaga hubungan, baik dengan keluarga, tetangga, teman lama, bahkan orang yang pernah menyakitinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan baik-baik hadits ini. Rasul tidak menyebutkan kerja keras sebagai syarat rezeki luas, melainkan silaturahmi. Karena dari silaturahmi itulah pintu-pintu rezeki sering terbuka. Kadang dari obrolan ringan dengan saudara jauh, muncul ide bisnis. Kadang dari pesan WhatsApp menanyakan kabar, datang tawaran kerja. Dan bahkan, dari senyum tulus di pertemuan keluarga, terjalin koneksi yang mengubah nasib. Orang yang rajin silaturahmi juga cenderung punya hati lapang dan mudah memaafkan. Mereka tidak menyimpan dendam, tidak memperpanjang konflik. Dan karena itulah, hidup mereka damai, hatinya ringan, dan langkahnya penuh berkah. Ketika manusia senang pada kita, langit pun ikut merestui langkah kita. Jujur dan amanah dalam setiap urusan. Jika kamu ingin rezeki terus datang tanpa harus mengejarnya, jadilah pribadi yang jujur dan amanah. Dua sifat ini tidak hanya menjadikan kita mulia di mata manusia, tapi juga dicintai oleh Allah dan dipercaya oleh langit. Karena rezeki itu hanya mau menetap di tempat yang bersih, dan kejujuran adalah pembersih hati paling dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan sepanjang sejarah hidupnya,
Kejujuran beliau menjadi kunci datangnya kepercayaan, keberkahan, dan keberhasilan. Maka tak heran, orang yang mewarisi sifat ini pun akan dijaga oleh Allah dari kefakiran dan dihujani oleh rezeki. Jujur dalam berdagang, amanah dalam menjaga janji, dan tidak bermain curang meski ada kesempatan. Itu semua adalah bukti bahwa orang tersebut layak dititipi rezeki lebih. Kenapa? Karena Allah tahu, rezeki yang Dia berikan padanya tidak akan disalahgunakan, tidak akan disombongkan, dan tidak akan merusak hatinya. Banyak orang cerdas, tapi hidupnya seret. Banyak orang rajin, tapi terus tersandung masalah. Tapi orang yang jujur, meski pelan, jalannya stabil. Karena ia sedang berjalan dalam lindungan doa-doa langit. Tidak iri melihat nikmat orang lain. Salah satu penghalang terbesar datangnya rezeki adalah penyakit hati bernama iri. Dan orang yang rezekinya justru selalu datang menghampiri adalah mereka yang bersih dari rasa iri. Ketika orang lain mendapatkan keberkahan, mereka ikut bahagia. Ketika teman lama sukses, mereka mendoakan, bukan menjelekkan. Hati mereka lapang, karena mereka tahu, nikmat Allah itu tidak pernah habis dibagi. Seseorang yang tidak iri artinya percaya bahwa setiap manusia punya jatah rezeki masing-masing. Allah tidak akan salah sasaran. Maka mereka tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, melainkan sibuk memperbaiki kualitas dirinya. Dan justru dari situ, keberkahan datang tanpa mereka sadari. Dalam hadits riwayat Tirmidzi disebutkan, waspadalah kalian dari sifat hasad, iri dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Bayangkan, hanya karena iri, semua amal baik kita bisa habis tanpa sisa. Maka orang yang hatinya bersih dari iri adalah mereka yang hatinya ringan, doanya lebih tulus, dan wajahnya lebih bersinar. Dan itu adalah magnet rezeki yang luar biasa kuat. Allah menyukai hamba yang tidak iri. Karena hamba seperti itu bisa dipercaya untuk menerima nikmat besar tanpa menumbuhkan kesombongan. Maka, tak heran bila rezeki terus datang menghampiri mereka, bahkan saat mereka tidak mengejarnya. Pandai menjaga wudhu dan sholat di awal waktu. Ciri yang satu ini mungkin tampak sederhana, tapi efeknya luar biasa. Menjaga wudhu dan mendirikan sholat di awal waktu. Orang-orang seperti ini punya kesadaran bahwa rezeki tidak hanya dicari lewat kerja keras, tapi juga lewat koneksi spiritual yang dijaga kuat. Wudhu bukan hanya membersihkan fisik, tapi juga menyucikan jiwa. Orang yang menjaga wudhu, wajahnya lebih bercahaya, hatinya lebih tenang, dan pikirannya lebih jernih. Dan dalam kondisi seperti itulah, keputusan hidup lebih tepat, langkah bisnis lebih bijak, dan relasi dengan sesama jadi lebih mulia. Sementara itu, sholat di awal waktu adalah bentuk kedisiplinan dan ketaatan tertinggi. Ketika adzan berkumandang, ia tidak menunda. Ia tinggalkan urusannya dan mendahulukan panggilan Allah. Dan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2, Allah telah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Orang seperti ini bukan hanya disiplin, tapi juga hidupnya teratur dan penuh berkah. Banyak testimoni dari mereka yang rutin sholat di awal waktu, bahwa urusan dunia terasa lebih mudah, rezeki jadi lebih lancar, dan masalah pun sering terselesaikan tanpa diduga. Karena ketika kamu mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan urusanmu. Istighfar jadi rutinitas harian. Ciri terakhir, namun justru yang paling dahsyat dampaknya, istighfar yang konsisten. Bukan hanya di saat salah, tapi sebagai rutinitas harian yang dilakukan dengan hati yang penuh penyesalan dan harapan. Orang yang selalu dikejar rezeki adalah mereka yang tak pernah lelah meminta ampun kepada Allah. Mereka sadar bahwa manusia penuh dosa, dan dosa itulah yang sering menjadi penghalang datangnya rezeki. Lihatlah dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya dalam Quran Surat Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu serta mengadakan sungai-sungai di dalamnya. Ayat ini jelas menyebutkan bahwa istighfar membuka pintu rezeki dari segala arah, hujan yang berkah, keturunan, kekayaan, dan kemudahan hidup. Maka tak heran, jika mereka yang rajin beristighfar justru hidupnya mengalir dengan kelapangan yang tak bisa dijelaskan secara logika.
Mereka bisa jadi bukan orang terpintar atau terkaya, tapi hidupnya seperti dilindungi. Masalah besar jadi ringan. Hutang terselesaikan. Peluang datang tanpa dicari. Semua karena mereka membersihkan jalan rezekinya dari dosa-dosa yang selama ini menghambat. Bahkan dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beristighfar lebih dari 70 kali sehari, padahal beliau adalah manusia paling mulia dan terjaga. Lalu bagaimana dengan kita? Maka, jika kamu merasa rezekimu seret, coba periksa, apakah lidahmu kering dari istighfar? Karena bisa jadi bukan usahamu yang kurang, tapi dosamu yang terlalu menumpuk. Dan ketika istighfar menjadi rutinitas harianmu, kamu sedang membuka pintu langit yang selama ini tertutup karena dosa-dosa yang terlupa. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang dikejar rezeki karena dekat dengan Allah, bukan karena dunia semata. Jangan lupa tuliskan di komentar, ciri mana yang paling kamu rasakan, atau yang ingin kamu perbaiki mulai hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidupmu makin berkah, makin tenang, dan makin kaya dalam iman dan amal. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.